Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salasya Fatma Sifana dengan NIM 21122126 dari kelas 21 S1 SI 05. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu chapter dari e-book yang sudah saya cari, yaitu dari e-book ISE International Business Competing in the Global Marketplace yang ditulis oleh Charles Hills. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi bisnis internasional. Perusahaan sendiri adalah satuan kegiatan yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Strategi suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi perusahaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagian besar tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Untuk meningkatkan nilai perusahaan harus mengejar strategi yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan tingkat pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. Cara untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan adalah dengan mengurangi biaya produksi atau bisa juga dengan menambah nilai suatu produk dengan membuat produk itu menjadi lebih menarik. Bisa dengan keunggulan desainnya, gaya, fungsionalitas, fitur, keandalan, dan sejenisnya, sehingga konsumen menempatkan nilai yang lebih besar pada produk tersebut dan akibatnya bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Kemudian posisi strategis. Prinsip utama dari paradigma strategi dasar adalah bahwa untuk memaksimalkan profitabilitasnya perusahaan harus melakukan 3 hal, yaitu memilih posisi di perbatasan efisiensi yang layak dalam arti bahwa ada cukup permintaan untuk mendukung pilihan itu. Kemudian mengkonfigurasi operasi internalnya seperti manufaktur, pemasaran, logistik, sistem informasi, sumber daya manusia, dan sebagainya, sehingga mendukung posisi tersebut. Kemudian memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan strateginya. Operasi perusahaan dapat dianggap sebagai rantai nilai yang terdiri dari serangkaian aktivitas penciptaan nilai yang berbeda. Aktivitas penciptaan nilai ini dapat dibagi menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, aktivitas yang terdiri dari aktivitas utama itu ada R&D atau Research and Development, yaitu penelitian dan pengembangan. Kemudian ada produksi, penjualan dan pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Kemudian yang termasuk aktivitas pendukung itu ada sistem informasi, infrastruktur perusahaan, dan sumber daya manusia. Kemudian memperluas secara global memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan tingkat pertumbuhan laba mereka dengan cara yang tidak tersedia untuk perusahaan domestik murni. Memperluas pasar. Sebuah perusahaan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhannya dengan mengambil barang atau jasa yang dikembangkan di dalam negeri atau menjualnya secara internasional. Strategi ini akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar apabila perusahaan tersebut itu memasuki negara-negara yang tidak memiliki produk sebanding. Kemudian kesuksesan dari strategi dengan memperluas pasar ini itu tidak hanya didasarkan pada barang atau jasa yang mereka jual di negara asing, tetapi juga
pada kompetensi inti yang mendasari pengembangan, produksi, dan pemasaran barang atau jasa tersebut. Kompetensi inti ini itu bisa dikatakan dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan yang dapat membedakan dengan perusahaan lainnya. Kemudian contoh perusahaan Indonesia yang memperluas pasarnya di luar negeri ada Yupi, Indomie, Polygon, Sido Muncul, dan Akupunto. Kemudian perusahaan non-Indonesia yang memperluas pasarnya itu ada Nike, KFC, McDonald's, Samsung, dan Microsoft. Kemudian ekonomi lokasi. Negara yang berbeda memiliki dimensi budaya, ekonomi, hukum, dan alam yang berbeda. Perbedaan ini memiliki efek langsung pada biaya produksi banyak barang. Perusahaan pergi ke seluruh dunia untuk menemukan dan beroperasi di bawah pengaturan yang paling optimal untuk barang-barang mereka. Produksi barang di bawah pengaturan yang paling optimal dapat memberikan keuntungan tambahan dalam biaya produksi atas pesaing mereka. Ini dikenal sebagai ekonomi lokasi. Hambatan perdagangan dan biaya transportasi juga merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan dengan sangat rinci sebelum melakukan aktivitas semacam itu. Kemudian, efek pengalaman. Gagasan bahwa biaya produksi turun dengan presentasi konstan setiap kali produksi berlipat ganda dikaitkan dengan peningkatan kinerja sebagai akibat dari pengulangan yang sering. Kurva pengalaman atau kurva pembelajaran, proses kumulatif di mana ketika para manajer dan tenaga kerja dari suatu perusahaan belajar bagaimana mengelola operasi baru secara lebih efisien dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, biaya produksi menurun karena peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi manajemen yang mana itu dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian, memanfaatkan keterampilan anak perusahaan. Manajer juga harus memanfaatkan keterampilan dari anak perusahaan. Nah, caranya itu manajer harus memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa keterampilan berharga yang mengarah pada kompetensi dapat muncul di mana saja dalam jaringan global perusahaan, tidak hanya di pusat perusahaan. Kemudian, membangun sistem insentif yang mendorong karyawan lokal untuk memperoleh keterampilan baru. Memiliki proses untuk mengidentifikasi kapan keterampilan baru yang berharga telah diciptakan di anak perusahaan. Bertindak sebagai fasilitator, membantu mentransfer keterampilan yang berharga di dalam perusahaan. Kemudian, perusahaan yang bersaing di pasar global biasanya menghadapi dua jenis tekanan persaingan, yaitu tekanan untuk pengurangan biaya dan juga tekanan untuk responsif secara lokal. Tekanan biaya atau tekanan untuk pengurangan biaya dapat sangat menjadi kuat itu apabila dalam industri yang menghasilkan produk jenis komoditas yang memenuhi kebutuhan universal di mana harga adalah senjata kompetitif utama. Kemudian tekanan pengurangan biaya juga dapat menjadi sangat kuat apabila dalam industri di mana pesaing utama berbasis di lokasi berbiaya rendah, di mana ada kelebihan kapasitas yang terus-menerus dan di mana konsumen kuat dan menghadapi biaya peralihan yang rendah. Kemudian tekanan untuk daya tanggap lokal atau daya responsif lokal. Tekanan untuk daya tanggap lokal muncul dari perbedaan selera dan preferensi pelanggan, perbedaan infrastruktur dan praktik tradisional, perbedaan saluran distribusi, tuntutan pemerintah tuan rumah, kebangkitan regionalisme.
Ada 4 strategi dasar ketika bersaing secara internasional, yaitu ada strategi standarisasi global, strategi transnasional, strategi internasional, dan strategi lokalisasi. Strategi standarisasi global fokus pada peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan laba dengan menuai pengurangan biaya yang berasal dari skala ekonomi, efek pembelajaran atau pengalaman, dan ekonomi lokasi. Tujuan strategis mereka adalah untuk mengejar strategi berbiaya rendah dalam skala global, mencoba untuk tidak menyesuaikan penawaran produk dan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal, karena penyesuaian melibatkan proses produksi yang lebih pendek dan duplikasi fungsi yang cenderung meningkatkan biaya, cenderung menggunakan keunggulan biaya untuk mendukung penetapan harga. Strategi lokalisasi berfokus pada peningkatan profitabilitas dengan menyesuaikan barang atau jasa perusahaan sehingga sesuai dengan selera dan preferensi di pasar nasional yang berbeda. Strategi ini masuk akal ketika ada perbedaan substansi antar negara sehubungan dengan selera dan preferensi konsumen dan di mana tekanan biaya tidak terlalu kuat. Strategi transnasional mencoba untuk secara bersamaan mencapai biaya rendah melalui ekonomi lokasi, skala ekonomi, dan efek pengalaman. Perusahaan membedakan penawaran produk mereka di seluruh pasar geografis untuk memperhitungkan perbedaan lokal dan menumbuhkan aliran keterampilan multi arah antara anak perusahaan yang berbeda dalam jaringan operasi global perusahaan. Strategi ini masuk akal ketika perusahaan secara bersamaan menghadapi tekanan biaya yang kuat dan tekanan yang kuat untuk daya tanggap lokal. Strategi internasional mengambil produk yang pertama kali diproduksi untuk pasar domestik mereka dan menjualnya secara internasional hanya dengan penyesuaian lokal yang minimal. Strategi ini masuk akal ketika dihadapkan dengan tekanan biaya rendah dan tekanan rendah untuk respon lokal. Kelemahan dari strategi internasional adalah bahwa dari waktu ke waktu pesaing pasti muncul, dan jika manajer tidak mengambil langkah proaktif untuk mengurangi struktur biaya perusahaan mereka, itu akan dengan cepat dikalahkan oleh pesaing global yang efisien. Strategi internasional mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang, dan untuk bertahan, perusahaan perlu beralih ke strategi standarisasi global atau strategi transnasional di depan pesaing. Hal yang sama dapat dikatakan tentang strategi lokalisasi. Lokalisasi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, tetapi jika perusahaan secara bersamaan menghadapi pesaing yang agresif, perusahaan juga harus mengurangi struktur biayanya, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan beralih ke strategi transnasional. Inilah yang telah dilakukan Procter & Gamble. Dengan demikian, ketika persaingan semakin ketat, strategi internasional dan lokalisasi cenderung menjadi kurang layak, dan manajer perlu mengarahkan perusahaan mereka ke arah strategi standarisasi global atau strategi transnasional. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.